Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, Sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari para konsumen yang menanyakan mengenai program PPNBM 0%. Pertanyaan paling sering muncul biasanya, kok setelah PPNBM-nya dinolkan, penurunan harga mobilnya hanya sampai belasan juta, tidak sampai puluhan juta rupiah? Barangkali Anda juga punya pertanyaan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Ketika program PPNBM resmi dinolkan oleh pemerintah, banyak konsumen yang penasaran kira-kira penurunan harga mobilnya sampai berapa juta. Ada beberapa konsumen yang berekspektasi penurunan harganya sampai 50 jutaan atau bahkan sampai 100 jutaan. Ini biasanya disebabkan karena sebelumnya mereka mendapatkan informasi dari beberapa channel YouTube yang kurang mendidik. Setelah saya cek kontennya memang cenderung bombastis. Materinya dibuat agak spektakuler, seperti misalnya setelah PPNBM 0, harga mobil turun jadi 30 jutaan, 50 jutaan, bahkan ada yang sempat membuat judul sampai 100 jutaan turunnya. Ketika saya coba simak isi kontennya, saya juga ikut bingung sendiri, entah dari mana kalkulatornya sampai bisa dapat hitungan yang sedemikian rupa. Kebingungan ini ternyata tidak saya alami sendiri, karena teman-teman dari merek lain, baik dari Toyota, Honda, Daihatsu maupun Suzuki, semuanya mengalami masalah yang sama. Umumnya ada beberapa konsumen yang berpendapat, "Mas, ini mobilnya kan harganya 200 jutaan. Kalau PPNBM-nya 10%, berarti kan jatuhnya sekitar 20 jutaan. Kalau PPNBM-nya ini dinolkan, harusnya potongannya 20 jutaan dong." Sebenarnya tidak ada yang salah dari pertanyaan ini, karena kalau saya berada di posisi konsumen, mungkin saya akan juga menanyakan masalah yang sama. Bahkan kemarin ketika sedang ronda di pos kamling, tetangga saya juga menanyakan hal yang sama. Harga mobilnya kan 200 jutaan, kok potongan PPNBM-nya berkisar antara 14 juta sampai 18 jutaan? Nah, supaya tidak capek memberikan penjelasan satu persatu, di sini akan kami jelaskan rinciannya. Ini berlaku tidak hanya di merek Mitsubishi, tetapi juga berlaku di merek mobil lain. Pada dasarnya, biasanya terdapat kesalahpahaman soal PPNBM. Memang betul, PPNBM nilainya sebesar 10% dari harga mobil. Tapi, harga mobil yang dimaksud di sini bukan harga on the road, karena harga on the road adalah harga mobil yang sudah dikenai pajak. Yang dimaksud dengan harga mobil di sini adalah harga dasar mobil dari pabrik. Kita ambil contoh untuk Xpander tipe Ultimate. Xpander tipe Ultimate PPNBM-nya sebesar 17 jutaan. Kalau PPNBM-nya cuma 17 jutaan, berarti harga asli mobilnya cuma 170 jutaan dong. Ya memang betul. Kurang lebih harga dasar mobil dari pabrik memang segitu. Kita anggap saja harga asli mobil dari pabrik sekitar 170 jutaan hingga 180 jutaan. Tapi kok sampai tempat konsumen bisa sampai 200 jutaan? Di sini kami coba berikan penjelasan sederhananya. Mula-mula dari pabrik membuat mobil harganya sekitar 170 hingga 180 jutaan. Ketika mobil ini mau dijual, nah di sini terkena pajak yang namanya PPN. Ini PPN yang bukan PPNBM. Untuk besaran PPN ini beragam. Kita anggap saja untuk Xpander ini PPN-nya sebesar 10%. Maka harga dasar mobil yang tadinya 180 jutaan ditambah dengan PPN sebesar 10% sekitar 18 jutaan, jadi hampir mendekati 200 jutaan. Ini baru pajak PPN yang biasa. Nah, kemudian setelah dikenai PPN masih ditambah dengan PPNBM. PPNBM-nya ini nominalnya juga 10%. Nah, silakan Anda tambahkan sendiri. Maka jumlahnya mendekati hampir 220 jutaan. Apakah cukup sampai di sini? Belum. Karena saat pembelian mobil, maka akan terdapat proses pajak pembuatan STNK dan BPKB atau yang biasa kita kenal dengan istilah BPN. Bagi Anda yang sudah memiliki mobil Mitsubishi Xpander, coba dibuka lagi STNK-nya. Maka biasanya di STNK tersebut untuk nominalnya tertera sekitar hampir 30 jutaan atau bahkan 30 jutaan lebih. Ini baru untuk masalah pajak loh ya. Jadi mobil yang tadinya harga awal sekitar 170 hingga 180 jutaan, ketika ditambah pajak PPN, PPNBM, dan juga BPN, dan juga PKB, maka
Hanya untuk pajaknya saja harganya sudah menjadi 250 jutaan. Ini belum termasuk untuk biaya lain-lainnya. Masih ada biaya untuk ekspedisi atau trailer pengiriman dari pabrik menuju ke dealer. Kemudian untuk biaya operasional perusahaan seperti misalnya gaji karyawan, kemudian biaya untuk riset dan teknologi, biaya keamanan, biaya promosi, dan berbagai jenis operasional lainnya. Ini berlaku tidak hanya di Mitsubishi, tetapi juga untuk merek mobil lainnya. Itu sebabnya rata-rata potongan PPNBM-nya berkisar antara 13 juta hingga 18 jutaan, karena memang harga dasar mobilnya sekitar segitu. Dari sini sudah mulai jelas bukan? Bahwa PPNBM itu potongannya dihitung bukan dari harga on the road mobil, tetapi dari harga dasar mobil. Jadi untuk metode perhitungannya tidak simpel seperti yang disampaikan oleh channel-channel yang kurang bertanggung jawab tersebut, dengan mudahnya menyampaikan harga on the road potong 10%. Nah, di sini ada pengalaman yang cukup menarik lagi. Setelah saya jelaskan seperti ini, ternyata ada beberapa calon konsumen yang bertanya, kalau gitu bisa nggak sih beli mobil langsung dari pabrik supaya tidak terkena pajak? Jadi kan bisa menghemat 60-70 jutaan. Sebenarnya tanpa perlu saya jawab, pasti Anda sudah tahu jawabannya. Jawabannya tentu saja tidak bisa. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya muncul dari sebagian kecil konsumen. Untuk sebagian besar konsumen lainnya bisa langsung memahami ketika kami jelaskan. Apalagi sebagian besar konsumen mobil Mitsubishi Expander merupakan segmen konsumen middle up, sehingga begitu dijelaskan mengenai literasi keuangan ataupun mengenai referensi pajak, para konsumen ini langsung memahami. Buktinya, sejak program PPNBM ini resmi disahkan dan angkanya sudah resmi keluar pada bulan Maret tahun 2021 ini, permintaan mobil Mitsubishi Expander khususnya di dealer kami alhamdulillah langsung membludak. Karena memang selisih antara 14 juta hingga 18 jutaan ini memang sangat lumayan. Kemungkinan nanti untuk bulan Maret tahun 2021 ini channel Mitsubishi akan dipenuhi dengan video serah terima mobil. Terima kasih banyak kepada para konsumen yang sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Expander-nya kepada kami. Bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander, semoga video penjelasan ini bisa bermanfaat dan membuat Anda semakin mantap untuk melakukan pembelian mobil Expander mumpung ada program PPNBM. Untuk angka PPNBM yang muncul di bulan Maret ini merupakan angka yang paling maksimal, sehingga bagi Anda yang anggarannya sudah siap, kami sarankan untuk segera melakukan pemesanan. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh pihak kementerian, untuk bulan-bulan berikutnya akan terdapat pengurangan program PPNBM. PPNBM 0% ini hanya berupa pancingan supaya daya beli konsumen semakin meningkat. Di bulan-bulan berikutnya, PPNBM ini akan dikurangi dan semakin lama akan kembali normal lagi menuju 100%. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander, silahkan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga kunjungi dan follow akun Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.